Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Aulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas nih mengenai sesuatu yang sangat penting banget untuk kalian ketahui, apalagi buat kalian yang mahasiswa baru yang pasti masih bingung nih mengenai biaya kehidupan di kampus A, B, C itu berapa, mulai dari biaya tempat tinggal, biaya makan, transportasi, biaya fotokopi, biaya print, biaya internet selama kuliah itu berapa sih. Dan hal yang sering kalian pertanyakan itu adalah kira-kira kalau aku peserta KIPKA cukup nggak ya mengandalkan uang dari KIPKA itu untuk mencukupi kehidupan ketika kuliah. Nah, setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran berapa sih biaya kehidupan ketika teman-teman kuliah, dan teman-teman bisa tahu apakah dengan KIPKA itu teman-teman bisa mencukupi kehidupan teman-teman ketika teman-teman kuliah. Kali ini itu aku bakalan bahas mengenai biaya kehidupan di 4 perguruan tinggi di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kalau PTN yang aku bahas ini bukan PTN yang teman-teman tuju, teman-teman bisa request di kolom komentar. Nah, kalau aku memiliki teman atau relasi yang kuliah di sana, aku bakalan bahas ini. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk biaya kehidupan dan info-info seputar biaya kehidupan ini aku dapatkan dari teman-teman aku yang kuliah di sana. Jadi aku itu jelasin mengenai biaya kehidupan ini berdasarkan sumbernya dan bukan berdasarkan analisa aku aja gitu. Sekarang kita langsung bahas ya teman-teman mengenai biaya kehidupan ketika teman-teman kuliah di kampus A, B, C, dan D gitu. Nah, sebelum aku bakalan bahas mengenai biaya kehidupannya itu, aku ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, untuk biaya kehidupan yang pertama kita bakalan bahas dari biaya kehidupan di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nah, aku bakalan bahas terlebih dahulu mengenai biaya tempat tinggal. Nah, untuk biaya tempat tinggal sebenarnya itu relatif tergantung teman-teman tinggal di mana dan fasilitasnya bagaimana. Nah, semakin bagus tempatnya dan semakin bagus fasilitasnya, maka biaya tempat tinggalnya itu semakin mahal gitu. Dan ini nggak berlaku untuk IPB saja, tapi juga berlaku di perguruan tinggi lainnya gitu. Nah, untuk biaya tempat tinggal di IPB itu sendiri, kalau aku lihat dari aplikasi Mami Kos, ini teman-teman pasti banyak tahu nih mengenai aplikasi ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu mengenai biaya kos, teman-teman bisa lihat di aplikasi Mami Kos. Aku beneran bukan endorse ya, karena memang aku sering juga menggunakan aplikasi ini, makanya aku saranin buat kalian menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah aku lihat ya dari aplikasi Mami Kos ini sendiri, untuk biaya tempat tinggal di daerah IPB itu mulai dari 300.000 sampai 5 jutaan. Nah, untuk biaya 300.000 itu sendiri biasanya hanya kamar kos kosong aja ya teman-teman, jadi nggak dilengkapi kayak fasilitas tempat tidur, lemari, dan segala macamnya. Nah, sedangkan untuk biaya 5 juta itu udah lengkap dan komplit banget ya teman-teman, mulai dari kamar kosnya yang pakai AC dan sampai biaya laundry. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mencuci pakaian selama teman-teman ngekos di sana gitu. Tergantung teman-teman mau tinggal di mana, apakah hanya ingin tinggal di kos-kosan yang harga ratusan ribu per bulan atau di kos-kosan yang harga 5 jutaan per bulan. Itu tergantung teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman dari teman-teman aku yang kuliah di IPB, katanya untuk biaya tempat tinggal di IPB itu sekitaran rata-ratanya itu 6 juta sampai 7 juta per tahun. Lumayan ya teman-teman. Nah, untuk muatan kamarnya itu sendiri ada 1 orang 1 kamar. Nah, untuk fasilitas yang teman-teman dapatkan dengan harga 6 juta sampai 7 juta itu sendiri ada lemari, meja belajar, kamar mandinya ada di dalam. Kemudian teman-teman juga dapat kasur, tapi itu belum termasuk listrik ya teman-teman. Jadi kalau kita kalkulasikan untuk biaya tempat tinggal di IPB itu sendiri berkisaran antara 500 sampai 600 ribu. Nah, yang kedua kita bakal bahas mengenai biaya makan. Nah, untuk biaya makan itu variatif juga ya teman-teman, tergantung teman-teman makan di mana. Nah, kalau teman-teman makan di warteg itu rata-rata membutuhkan uang 10.000, tergantung lauknya apa untuk sekali makan. Nah, untuk rumah makan itu berkisaran 15 sampai 17.000 untuk sekali makan. Nah, kalau teman-teman makan di restoran itu mulai dari 20.000, tergantung restorannya di mana gitu. Nah, kalau dikalkulasikan sekali makan itu sekitaran 12 sampai 25.000. Nah, kalau untuk per bulannya itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Yang ketiga kita masuk ke biaya transportasi. Nah, jadi di PB itu sendiri ada bus. Jadi kalian kalau pergi ke kampus bisa menggunakan bus dan itu gratis. Nah, kalau teman-teman nggak menggunakan bus, teman-teman juga bisa menggunakan ojek di PB, itu namanya Poki. Untuk
bayarannya itu sekali tarif itu 5.000. Nah, untuk 5.000 itu jauh dekat ya teman-teman, tapi untuk khusus wilayah IPB aja. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan biaya transportasi dalam 1 bulan itu kisaran 100.000 sampai 200.000. Untuk yang keempat, kita bakalan bahas mengenai biaya fotokopi gitu dan juga biaya print. Nah, untuk biaya fotokopi dan print ini tentunya sangat penting banget buat teman-teman, apalagi kalau teman-teman itu banyak banget tugasnya, tentu teman-teman bakalan mengeluarkan biaya fotokopi dan print yang sangat banyak sekali. Dan ini sebenarnya relatif tergantung teman-teman aja gitu. Jadi aku nggak bisa kalkulasikan itu berapa. Dan selanjutnya yaitu mengenai biaya internet. Nah, untuk internet itu sendiri sangat penting banget buat kalian mahasiswa, apalagi untuk mencari tugas itu sangat penting banget. Nah, untuk biaya internet itu sendiri itu relatif tergantung penggunaan teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan banyak, maka biayanya juga akan semakin banyak. Dan itu relatif juga apakah teman-teman menggunakan wifi ataukah teman-teman hanya menggunakan jaringan dari HP teman-teman saja. Jadi aku nggak bisa kalkulasikan juga berapa biayanya karena itu relatif masing-masing orang. Kira-kira mungkin itu ya teman-teman untuk biaya kehidupan ketika teman-teman kuliah di IPB. Sekarang kita bakalan bahas dari universitas kedua yaitu Undip atau Universitas Diponegoro. Kira-kira siapa nih yang kuliah di Undip? Nah, untuk biaya tempat tinggal itu relatif sama dengan IPB, jadi tergantung fasilitas. Semakin bagus fasilitas, maka biayanya juga semakin mahal. Nah, untuk dari aplikasi Mamikos itu sendiri, aku dapatkan untuk biaya tempat tinggal di Undip itu sekitar 250.000 sampai 4 jutaan ya teman-teman. Nah, kalau berdasarkan pengalaman teman-teman aku yang kuliah di sana, katanya untuk biaya tempat tinggal di Undip itu sendiri sekitar 400.000 sampai 800.000 per bulannya. Itu untuk satu orang satu kamar gitu. Nah, untuk fasilitas teman-teman dapatin lemari, kasur biasanya udah include itu, dan biasanya kadang ada yang kamar mandinya di luar dan kadang ada juga yang di dalam. Nah, kadang teman-teman juga mendapatkan fasilitas tambahan seperti air galon, gas untuk memasak gitu. Nah, dan ini belum termasuk listrik ya teman-teman, tapi kadang-kadang juga ada kos-kosan yang anggaran 700 sampai 800.000 di Undip itu udah masuk ke listrik. Nah, untuk sistem metode pembayarannya itu biasanya ada per bulan, ada juga per 6 bulan, dan ada juga per tahun. Itu tergantung kebijakan dari kos-kosannya, tapi biasanya sih lebih banyaknya 6 bulan atau per tahun. Nah, lalu berapa sih biaya makan ketika teman-teman kuliah di Undip? Nah, jadi untuk kisarannya itu sekitar 10.000 sampai 25.000 sekali makan, dan itu pun tergantung di mana teman-teman makan. Nah, kalau kita kalkulasikan biaya makan untuk per bulan itu sekitaran dari 1 jutaan sampai 1,5 juta, hampir mirip dengan IPB. Nah, untuk biaya transportasi kira-kira berapa? Nah, jadi di Undip ini tidak menyediakan bus atau odong-odong untuk mengantarkan teman-teman ke gedung-gedung atau tempat kuliah teman masing-masing. Jadi teman-teman itu menggunakan Gojek. Kata teman-teman aku, tarif Gojek itu mulai dari 5.000 gitu. Jadi variatif tergantung jauh dekatnya. Nah, kalau kita kalkulasikan dalam 1 bulan itu teman-teman memerlukan uang sekitar 150 sampai 200.000 untuk biaya transportasi di Undip. Nah, lalu biaya fotokopi dan printnya berapa? Nah, untuk biaya print dan fotokopi itu relatif ya teman-teman. Cuman kata teman-teman aku yang kuliah di sana itu sekitaran nggak salah habis per bulan itu 100 sampai 250.000. Nah, untuk biaya internet di Undip itu sendiri juga relatif ya teman-teman. Jadi aku juga nggak bisa kalkulasikan sama dengan biaya internet di IPB. Nah, untuk biaya kehidupan yang ketiga, kita bakal bahas mengenai biaya kehidupan di Unpad atau Universitas Padjadjaran. Nah, kalau aku lihat nih dari berdasarkan peminat SBMPTN, Unpad ini lumayan banyak ya peminatnya. Nah, untuk biaya tempat tinggal di Unpad ini sendiri variatif ya teman-teman, tergantung fasilitasnya masing-masing. Nah, perlu teman-teman ketahui Unpad ini terbagi dua, ada Jatinangor dan ada Pati Ukur. Jadi kedua tempatnya ini memiliki biaya tempat tinggal dan biaya kehidupan yang berbeda, tapi nggak jauh-jauh beda banget sih menurut teman-teman aku gitu. Nah, jadi berdasarkan aplikasi Mamikos, kalau aku lihat ini baik di Unpad Jatinangor maupun Pati Ukur, itu biaya tempat tinggalnya sekitaran 400.000 sampai 3 jutaan per bulannya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman teman-teman aku yang kuliah di sana, katanya untuk biaya tempat tinggal di sana itu sekitaran 6 juta sampai 12 juta per tahun. Dan itu untuk muatannya kamarnya itu 1 kamar 1 orang.
Nah, biasanya untuk tempat tinggal itu pasti sudah ada yang namanya kasur. Tapi kalau teman-teman menggunakan fasilitas biaya tempat tinggal 8 juta ke atas, itu sudah masuk kamar mandi di dalam, kasur dan lemari, dan udah termasuk listrik. Kadang juga ada yang tidak termasuk listrik. Nah, kalau dikalkulasikan biaya tempat tinggal per bulan di Jatinangor itu rata-rata 500.000 sampai 700.000. Nah, sedangkan di Pati Ukur itu sekitaran 600.000 sampai 900.000 per bulan. Lumayan berbeda ya teman-teman, beda antara biaya tempat tinggal di Jatinangor dan di Pati Ukur. Nah, untuk di Pati Ukur sebenarnya ada sih yang di bawah 600.000, tapi aku lihat itu kadang cuman kamar kosong aja gitu, jadi nggak ada fasilitasnya. Jadi aku ngambil perkiraan antara 600.000 sampai 900.000 untuk rata-ratanya. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih mengenai biaya makan ketika teman-teman kuliah di Unpad. Nah, kalau teman-teman makannya di warteg itu otomatis biayanya sangat murah ya, bisa teman-teman akalin bisa 10.000 bahkan di bawah 10.000. Nah, untuk rata-rata untuk biaya makan di Jatinangor itu biasanya 12.000 sampai 17.000, sedangkan di Pati Ukur itu 15 sampai 20 ribuan. Nah, kalau kita kalkulasikan per bulannya di Nangor itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta, sedangkan di Pati Ukur itu sekitaran 1,1 sampai 1,7 juta per bulan. Jadi beda ya antara di Jatinangor dan Pati Ukur itu beda. Nah, sekarang kita bakalan masuk mengenai biaya transportasi. Nah, kalau di Unpad itu biasanya ada odong-odong. Jadi teman-teman kalau ke kampus itu bisa gratis dan nggak menggunakan biaya lagi. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan ojek itu biasanya 5.000 untuk ojek yang ada di Unpad. Nah, kalau teman-teman menggunakan Gojek itu biasanya 10.000. Nah, kalau kita kalkulasikan, kalau teman-teman ada kadang menggunakan Gojek, kadang-kadang teman-teman menggunakan ojek, kadang-kadang teman-teman menggunakan odong-odong, itu per bulannya untuk biaya transportasi teman-teman butuhkan biaya 75.000 sampai 150.000. Nah, sedangkan untuk biaya fotokopi print per bulannya itu sekitar 50.000 sampai 150.000. Itu tergantung penggunaan teman-teman gitu. Jadi variatif ya teman-teman. Nah, biasanya untuk biaya fotokopi dan print ini meningkat kalau mendekati ujian, karena biasanya untuk tugas-tugas itu banyak banget ketika dikumpulin mau ujian. Dan biasanya nih teman-teman yang kuliah itu pasti tahu, biasanya mau ujian itu sering banget fotokopi catatan temannya untuk belajar pas mau ujian. Nah, untuk yang keempat, kita bakalan bahas mengenai biaya kehidupan ketika teman-teman kuliah di Pulau Sumatera. Nah, kalau tadi kita hanya bahas mengenai biaya kehidupan kalau teman-teman kuliah di Pulau Jawa, sekarang kita bakalan berpindah ke Sumatera. Nah, universitas yang aku bahas kali ini adalah Universitas Andalas, yaitu kampus aku sendiri. Nah, untuk biaya tempat tinggal, ini aku nggak lihat di aplikasi Mamikos, karena untuk aplikasi Mamikos ini aku lihat nggak lengkap untuk di UNAN. Makanya ini berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku juga ketika kuliah. Nah, untuk biaya tempat tinggal itu variatif ya teman-teman. Untuk di UNAN itu sendiri dari 250.000 sampai 500.000 per bulan. Nah, untuk biasanya untuk biaya 200.000 sampai 300.000 itu teman-teman cuma dapatin kamar kosong, dan biasanya kamar mandinya juga di luar, nggak di dalam ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pilih kosan yang harganya 400-an ribuan ke atas, itu biasanya fasilitasnya udah lengkap, udah ada lemari, kasur, meja belajar, tapi belum termasuk listrik ya teman-teman. Nah, untuk kos-kosan di UNAN itu sendiri berbeda dengan kos-kosan yang ada di IPB, ada di Unpad, ada di Undip. Nah, di sini biasanya muatan satu kamar kos itu ada 2 orang. Jadi kalau misalkannya biaya kosannya 250.000, jadi satu kamar itu kalau teman-teman pengen sendiri itu teman-teman bayar 500.000 gitu. Nah, tapi ada juga sih beberapa kos-kosan yang menyediakan satu kamar 1 orang muatannya, tapi itu nggak banyak ya, hanya beberapa aja. Tapi umumnya untuk di UNAN itu untuk satu kamar itu muatannya 2 orang. Kalau teman-teman mau satu kamar itu 1 orang, teman-teman harus membayar double. Nah, kalau dikalkulasikan biaya tempat tinggal di UNAN itu per bulannya sekitar 3,5 sampai 6 juta untuk muatan kamar 2 orang gitu. Nah, kalau teman-teman pengen sendiri untuk muatan 1 orang itu sekitar 6,5 sampai 12 juta per bulannya.
Nah, sekarang kita bakalan bahas mengenai biaya makan. Nah, untuk biaya makan itu sendiri sebenarnya bisa teman-teman akalin. Nah, umumnya banyak sih yang hanya membeli lauknya aja dan nggak pakai nasi. Jadi nasinya itu udah dimasak di kos. Jadi lauknya aja, cukup lauknya aja yang dibeli. Nah, kalau teman-teman hanya membeli lauk aja untuk sekali makan itu teman-teman hanya memerlukan biaya 6.000 sampai 12.000 rupiah gitu. Nah, kalau teman-teman makan di warteg itu pakai nasi itu membutuhkan biaya 10.000, bahkan ada juga yang di bawah 10.000 sekitaran 8.000-an gitu. Nah, kalau di rumah makan itu sekitaran 13 sampai 18.000. Nah, kalau di resto itu membutuhkan biaya 20.000-an ke atas. Nah, kalau kita kalkulasikan untuk biaya makan itu sendiri sekitaran 750 sampai 1 jutaan per bulan. Ya, sekarang kita bakalan bahas mengenai biaya transportasi. Nah, untuk biaya transportasi di UNAN itu sendiri sudah ada bus. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi ke kampus. Tapi kalau teman-teman menggunakan jasa yang lain itu ada angkot gitu. Nah, untuk biaya di angkot itu sendiri sekitaran 2.000 sampai 3.000 tergantung jauh dekatnya. Kalau teman-teman kosnya di bawah gerbang itu cuma 2.000. Tapi kalau teman-teman kosnya di sekitaran Pasar Baru itu biayanya itu 3.000. Nah, kalau kita kalkulasikan per bulan itu untuk transportasi sekitaran 80.000 sampai 120.000. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih mengenai biaya fotokopi dan print. Nah, untuk biaya fotokopi dan print itu variatif banget ya teman-teman, tergantung keperluan dan kebutuhan teman-teman. Nah, biasanya itu dulu aku memerlukan biaya 75.000 sampai 200.000 per bulannya. Nah, untuk internet itu juga variatif, tergantung aku menggunakan WiFi ID atau aku menggunakan paket dari kartu aku sendiri. Nah, itu masih gambaran secara umum ya teman-teman, biaya-biaya secara umum yang teman-teman perlukan ketika teman-teman kuliah. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah biaya KIPKA bisa mencukupi semua biaya kehidupan teman-teman ketika kuliah? Nah, kalau kita mengacu ke biaya-biaya yang telah aku jelasin tadi, jawabannya itu bisa iya dan bisa enggak ya teman-teman. Nah, bisa iya kalau teman-teman itu tinggal sama keluarga dan biaya makan teman-teman itu juga dari keluarga. Jadi biaya KIPKA yang teman-teman dapatin 700.000 itu hanya teman-teman gunakan untuk biaya fotokopi, internet, print, dan biaya transportasi tentunya itu bisa ya, dan bahkan bisa lebih. Nah, bisa enggak kalau teman-teman mengandalkan biaya dari KIPKA itu untuk biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, internet, tentunya itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, tapi aku juga nggak tahu juga apakah teman-teman benar-benar bisa super hemat sehingga dengan biaya 700.000 teman-teman bisa mencukupi biaya kehidupan teman-teman selama kuliah. Nah, tapi juga tidak bisa menutup kemungkinan dengan biaya 700.000 teman-teman bisa mencukupi biaya kehidupan teman-teman ketika kuliah kalau teman-teman itu punya bisnis dan usaha ketika kuliah. Dan banyak juga sih teman-teman aku ketika kuliah membuka bisnis kecil-kecilan untuk mencukupi kehidupannya. Dan teman-teman bisa juga nih menggunakan cara tersebut untuk mencukupi biaya kehidupan teman-teman ketika kuliah nanti. Dan mungkin itu pembahasan dari aku mengenai biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan ketika teman-teman kuliah. Nah, kalau teman-teman bikin request aku mau bahas biaya kehidupan di universitas mana lagi, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.